adik-adik Joykid. Halo. Apa kabar? Baik, Pak. Salam kangen dari kakak-kakak Joykid buat kalian semua yang ada di rumah ataupun dimanapun berada. Salam sehat, salam kuat, dan diberkati. Amin. 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 Nah, pada hari ini kita datang lagi kepada Tuhan. Kita mau mengikuti ibadah online Joykid. Adik-adik siap untuk beribadah? Siap. Sudah siap? Yeah. Iya, oke. Mari kita siapkan hati kita. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Pada hari ini kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bahkan sepanjang minggu ini Engkau sudah pelihara kami dengan sungguh amat baik Tuhan. Terima kasih, inilah kami anak-anak Joykid. Kami rindu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami rindu mau menyembah, kami rindu mau memuji, dan kami mau bersorak-sorak bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau terima sukacita-Mu sepanjang hari ini menjadi bagian hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang diagungkan, nama Tuhan yang kami permuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Kita yang rindu beribadah sama-sama katakan Amin. Amin. Nah, kita mau nyanyi pujian Sungai Sukacitamu.
setia sama Tuhan? Saya Setia. Apakah Tuhan setia buat kita? Yes. Ya, Setia. Tuhan Yesus setia buat kita sampai hari ini. Amin. 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 Kita mau nyanyi lagi. Kita katakan bahwa Tuhan Yesus adalah setia sampai mati buat kita. Oke? Oke. Oke. Setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu? Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Setialah. Setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus, Setia sampai mati. setia sampai mati. Apakah balasanmu? Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai akhir. Setialah sampai akhir. Setialah sampai akhir. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, adik-adik. Siapa yang rindu mau mendengarkan firman Tuhan? Aku. Angkat tangan yang tinggi. Oke, semuanya pasti sudah angkat tangan yang tinggi. Kita rindu untuk datang kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita angkat pujian penyembahan kita. Kita katakan, Tuhan, apakah kami setia kepadamu? Untuk membuktikan itu, Tuhan, selidikilah hati kami anak-anak-Mu, Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi
Terimalah kami anak-anakmu yang setia kepadamu ya Bapa. Sebagaimana Engkau sudah lebih dulu setia sampai mati buat setiap kami, menebus dosa-dosa kami, bahkan Engkau lahir buat kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kalau kami punya kesempatan yang indah untuk datang kepada Tuhan. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah, kami sudah memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kerinduan hati kami kepadamu Bapa, untuk kami terus diisi oleh kebenaran firman-Mu. Terus kami mendengarkan suara-Mu Tuhan, melalui firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan buat setiap kami. Urapi hati kami, urapi telinga kami, urapi pikiran kami Tuhan, sehingga firman itu Tuhan menjadi benih yang bertumbuh, berakar, berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga minta untuk Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Buat Kak Andi Tuhan yang Kau persiapkan hari ini untuk menyatakan kebenaran firman-Mu buat adik-adik kami Joy Kid yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah Tuhan dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Oke adik-adik semua yang rindu firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Di sini ternyata. Shalom adik-adik. Hai, shalom semuanya. Puji Tuhan, kita semua masih dalam kondisi sehat. Kita dipertemukan dalam Tuhan di minggu ini di Joy Kid Online. Adik-adik masih menerapkan 3M. Ayo apa 3M? Cuci tangan. Ayo 2 apa? Pakai masker. Yang ketiga, jaga jarak. Ya, semua demi kesehatan kita. Nah, adik-adik, puji Tuhan, kita bisa ketemu lagi ya. Kakak mau bawa cerita hari ini. Kakak bersyukur masih bisa ketemu adik-adik walaupun kita online. Ya, semua sekarang kakak beri waktu yang gede-gede. Ambil Alkitabnya, kita mau baca firman bareng-bareng. Ya, yuk kakak hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semua sudah bawa Alkitab. Kita mau buka di dalam Matius 1 ayat 18 sampai 25. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Udah semuanya? Oke, kita baca sama-sama. Judulnya Kelahiran Yesus Kristus. Ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidur, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya.
ia mengambil Maria menjadi istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya, adik-adik, kita sudah memasuki bulan Natal. Artinya apa coba? Ada hadiah. Oh, siapa yang mau hadiah Natal? Semuanya mau. Selain ada hadiah, kalau pas Natal ada makanan banyak di rumah. Seru nggak? Seru banget. Terus ada keluarga yang berkunjung ke rumah kita untuk mengucapkan selamat Natal sama kita. Ada kunjungan orang-orang. Ada pohon Natal. Terus ada perayaan-perayaan Natal. Kalau kita jalan-jalan di mall, semua ada pohon Natal. Ada apa lagi? Ada lagu-lagu Natal, ada hiasan-hiasan Natal. Natal itu dirayakan di seluruh dunia. Bener gak adik-adik? Seluruh dunia merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Tapi sebelum Tuhan Yesus waktu itu lahir, ada dua orang nih yang berperan sangat penting tentang kelahiran Yesus, yaitu Maria dan suaminya. Siapa tadi? Yusuf. Nah, Yusuf waktu itu dia ragu untuk mengambil Maria sebagai istrinya karena dia sudah hamil, ya, sudah ada dedek di dalam perut, ada dedek Yesus di dalam perut. Tapi waktu Yusuf tidur, malaikat Tuhan menghampiri Yusuf lewat mimpinya. Dia berkata bahwa di ayat yang ke-20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Allah menampakkan kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Nah, Yusuf takut adik-adik waktu itu. Tetapi karena malaikat Tuhan yang dikirim langsung sama Tuhan mengirim pesan kepada Yusuf lewat mimpinya bahwa Yusuf tidak boleh takut untuk mengambil Maria sebagai istri. Dan apa yang dilakukan Yusuf adik-adik? Yusuf mengambil pesan itu, menerimanya di dalam hatinya, dan ia melakukannya seperti apa yang dikatakan malaikat itu. Di ayat yang ke-24 berkata, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Wih, adik-adik, Yusuf setia sama janjinya. Dia menerima perintah yang dari Tuhan. Terus dia setia, gak cuma mengambil perintah itu, menerima perintah itu, tetapi Yusuf juga melakukannya seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Wih, Yusuf setia sama apa yang sudah dia komitmenkan. Nah, adik-adik, kita harus sama seperti Yusuf. Ya, kita harus meneladani apa yang Yusuf lakukan, yaitu setia sama janji-janji kita. Adik-adik pernah berjanji nggak sama orang tua? Mama, aku akan rajin belajar kalau dibeliin handphone. Sama teman-teman, oh iya teman, besok kita belajar bareng ya di rumah teman kita, kakak Jekdi. Terus berjanji sama guru kita, iya mister, aku mau rajin belajar supaya naik kelas. Nah, pernah berjanji nggak? Nah, janji itu kita lupakan atau kita tepati? Tepati ya, sebagai anak Tuhan, sebagai murid di Joy Kid, kita harus tepati janji-janji kita. Nah, seperti Yusuf tadi menepati setiap janjinya kepada Tuhan, yaitu dengan mengambil Maria sebagai istri. Ya, puji Tuhan untuk hari ini. Sekali lagi, kita sebagai anak Tuhan, sebagai murid Joy Kid, kita harus meneladani Yusuf. Salah satunya menepati janji. Ya, kita setia sama janji kita. Oke, kita lipat tangan kita. Kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh meneladani Yusuf ya Tuhan, yang menepati janjinya, setia sama janjinya, komitmen sama apa yang dia katakan. Ajar kami ya Tuhan, beri kekuatan kami untuk kami boleh meneladani Yusuf dan membawa setiap apa yang Kau ajarkan ke dalam hidup kami. Kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikan kami terang-Mu dimanapun kami berada, di rumah, di sekolah, atau di mana saja ya Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Serahkan kehidupan kami pribadi, lepas pribadi ke tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik diberkati hari ini. Wah, Kak Adi senang banget bisa ketemu adik-adik hari ini. Kak Adi mau pamit dulu, sampai ketemu di ibadah online Joy Kids minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Oke adik-adik, kalian sudah mendengar tadi tentang firman Tuhan dari siapa? Dari Kak Andi. Judulnya apa? Apa ya? Siapa yang masih ingat? Apa ya? Judulnya adalah setia. Siapa tokohnya yang setia tadi? Adalah Yusuf. Siapa Yusuf? Ayah daripada Tuhan Yesus. Nah, sekarang Kak Ganda mau kalian membuat suatu video singkat tentang pengalaman kalian. Apakah kalian pernah berjanji kepada teman, pernah berjanji kepada orang tua, atau mungkin buat janji sama Tuhan? Dan kemudian ada orang juga yang berjanji kalian. Mama papa mungkin pernah janji sama kalian, tapi mungkin itu diingkari. Nah, bagaimana dengan sikapmu? Nah, inilah pengalaman yang harus kalian buat dengan video singkat dan kirim nanti di bawah ini. Oke adik-adik? Oke? Sip ya? Bisa ya? Oke, God bless you. Dan inilah pemenang dari tugas Joy Kids minggu lalu. Ada Kalista. Shalom teman-teman dan kakak Joy Kids. Ayat hafalan minggu ini adalah 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Ada Leticia. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Makasih teman-teman, dadah. Selamat ya adik-adik. Ibadah Natal Joy Kids akan diadakan secara online di hari Minggu 13 Desember 2020. Ibadah dapat diakses mulai pukul 9 pagi. Nah, akan ada souvenir Natal Joy Kids loh. Untuk souvenir ini, adik-adik dapat mengambilnya langsung di GBI New Life Community. Untuk pengambilan souvenir ini harus mendaftar dulu. Adik-adik bisa mendaftarkan diri secara online ataupun secara manual. Gimana ya caranya? Secara online, adik-adik bisa langsung mengisi Google Form dengan link di bawah ini. Secara manual, untuk mama-mama dan papa-papa bisa langsung ke stand Joy Kids di AN20 setelah ibadah di hari Minggu. Lalu jangan lupa juga adik-adik, untuk mengambil souvenir Natal, adik-adik harus membawa kartu dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adik-adik, untuk video dari adik-adik. Jangan sampai lupa ya, adik-adik yang mengumpulkan video nanti akan diseleksi dan dipilih, juga akan ditampilkan di Natal Ibadah Joy Kids.